Satu-satunya pengusaha batik ya. EB, batik EB emang benar itu? Emang benar. Pernah ekspor. Pernah ekspor. Dan satu-satunya pengusaha batik yang bisa ekspor cuma EB. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for you all night. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua Big Nick di Big Nick Fisik. Sekarang gua ada di Batik Trusmi. Itu pusat grosir batik di daerah Trusmi ya, tepatnya di daerah Kecamatan Pleret, Weru lah, daerah sekitar situ. Kita akan kupas tuntas tentang batik terhadap perekonomian masyarakat Trusmi. Tapi sebelum ke sana, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sebelum masuk, kita cuci tangan dulu karena lagi corona. Jangan lupa mencuci tangan, pakai masker, kita masuk. Oke? Let's go, brother. Selamat datang pada Oke, terima kasih, Mas. Oke, sekarang kita ada di dalam pusat grosir batik di Batik Trusmi. Kita akan acak-acak semua isinya di sini. Kita lihat apa yang menarik buat teman-teman viewer di Batik Trusmi ini. Oke? Nah, teman-teman, gue lagi ada di manekin nih. Dia lagi pakai batik khas Cirebon. Motifnya Mega Mendung, terkenal di seluruh dunia. Lo tau harganya berapa nih? Ini cuman 235.000. Lo bisa bawa nih batik pulang ke rumah. Take you there. Oke, brother and sister, di sini lu nggak cuman bisa dapetin kemeja, kaos, batik yang memang sudah jadi siap pakai, tapi lu juga bisa nanti dapetin kain-kain batik yang mau batik cap ada, mau batik tulis ada. Karena memang batik tulis dan batik cap itu sendiri proses pembuatannya beda-beda. Yang jelas batik tulis itu makan waktu cukup lama ya, mungkin 2-3 bulan. Kalau batik cap itu cuman ya 2-3 hari selesai lu bisa pakai. Dan di sini lu bisa lihat juga glow in the dark, artinya mereka sudah berinovasi untuk menciptakan karya batik yang memang bisa terlihat pada saat gelap-gelapan. Kita keliling lagi, bro. Oke viewer, sekarang gua dikelilingin cewek-cewek cantik. Ini cewek-cewek, bukan cewek khas Cirebon loh, bukan. Batiknya yang khas Cirebon. Gua kebetulan lagi ada di tempat ini nih, batik cap, sama yang satunya ada batik tulis. Sekarang gua lagi bareng sama Mbak Widi. Mbak Widi. Oke Mbak Widi, karena kita udah jaga jarak, bisa maskernya dibuka. Boleh. Jadi suaranya
biar keras ya, biar masuk ya. kelihatannya. Ya, suaranya agak keras ya Mbak. Mbak Widi, udah berapa lama kerja di sini? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Ini berarti berdiri sudah, Batik Trusmi ini berdiri sudah lebih dari 8 tahun dong ya? 8 tahun. Nah, Mbak, gua mau tanya dulu nih, adanya Batik Trusmi ini bisa nyerap tenaga kerja asli Trusmi nggak? Ini kalau dominan karyawan yang kerja ini semuanya mayoritas itu penduduk Trusmi semua. Penduduk Trusmi semua, artinya dengan adanya grosir Batik Trusmi ini mampu menyerap tenaga kerja penduduk lokal. Benar. Mbak, gua mau tanya nih, kalau batik cap tuh apaan? Batik cap dia proses pembuatan itu hampir sama seperti di stempel. Oh, sama kayak di stempel. Terus proses pembuatannya? Proses pembuatannya itu dari mulai kain putih ya, dicap satu persatu, selanjutnya nanti diwarnain seperti itu. Nah, tergantung nih berapa warna yang pengen dihasilkan dari si batik itu sendiri. Ya. Itu kalau makin banyak warnanya, makin lama? Iya, benar. Biasanya berapa lama pembuatan batik cap? Kalau batik cap itu kita membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan tergantung dari cuaca. Oh, cuaca karena proses pengeringan? Iya, benar. Oke. Nggak 2-3 hari nggak ya? Nggak bisa. Oh, berarti gua salah yang tadi di awal ya, bukan 2-3 hari, tapi 2-3 minggu sampai proses pengeringan. Kalau yang batik tulis sendiri? Oh, kalau batik tulis dia prosesnya semakin lama karena kan sebelum dicanting ya kita digambar dulu. Itu makan waktu bisa nyampe 1 sampai dengan 3 bulan. 1 sampai 3 bulan, Bro. Berarti harganya otomatis lebih mahal dong? Bener. Oke, sekarang lo pasti mau tahu harganya. Paling nggak kalau yang batik cap harga berapa, Mbak? Range-nya berapa? Batik cap mulai dari 85.000. 85.000, Bro. Di bawah cepet, murah banget. Terus? Kalau untuk yang batik tulis mulai dari 110.000 sampai yang termahalnya 15 juta. 15 juta paling mahal. Duit semua. Duit semua 15 juta. Tapi worth it dong. Artinya lu pakai barang 15 juta dengan proses pembuatan yang begitu lama dan hasilnya pasti bikin kegantengan apa kecantikan lo naik 150%. Mbak Widi, makasih banyak. Sekarang gua mau keliling-keliling lagi. Di sini nggak cuma ada batik, baju dan lain-lain, ada juga aksesoris khas Cirebon. Bener. Makanan juga, kuliner. Makanan khas Cirebon. Empal gentong. Bener, empal asem. Empal asem. Jamblang. Jamblang. Nasi lengko. Iya. Oke, makasih Mbak Widi. Yeah. Mbak, makasih banyak. Let's go keliling lagi, Bro. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Ya, kita sekarang sampai di Koperasi Batik di Trusmi. Ini didirikan pada tahun 1955. Cuman memang keadaannya sudah tidak terawat ya sekarang ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah mampu untuk bisa membangkitkan lagi perekonomian masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya daerah Trusmi, dengan mengembangkan potensi batik yang ada. Kita jalan-jalan lagi ya. Let's go. For this all my life, you're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Oke, masih bareng gua di Big Nick Bisik. Sekarang
gua ketemu mbahnya batik nih. Namanya Ang Edi Baredi. Siapa yang nggak kenal batik EB, ya beliau ini pemiliknya. Ya. Petarung utamanya ini adalah Pak Edi Baredi. Ang Edi aja saya manggilnya ya. Boleh. Ang Edi, kita buka masker ya. Boleh, siap. Karena sudah jaga jarak juga. Oke. Dan sudah melalui banyak tes kita dinyatakan sehat walafiat. Ya, sama. Saya juga. Ang Edi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ang Edi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Teman-teman, kenapa saya sampai datang ke Batik EB langsung bertemu dengan Ang Edi? Sebetulnya saya sudah lama banget mendengar nama beliau, ketemu dengan beliau beberapa kali. Cuman baru saat ini saya bisa berkomunikasi, kita bisa bikin konten bareng Ang Edi, si rajanya batik Cirebon. Ang Edi, teman-teman banyak yang nanya mengenai batik, geliat batik di saat pandemi corona ini seperti apa sih, Ang Edi? Menurut pandangan Ang Edi ini dengan serangan corona yang luar biasa menyerang sisi lini bisnis sana sini di berbagai sektor, itu di sektor batik menurut pandangan Ang Edi gimana? Jadi yang namanya saat sekarang corona itu tidak batik, tidak apa, semuanya semua turun. Tuh. Apalagi namanya batik itu kan untuk pakaiannya. Ya. Jadi dulu orang ke Cirebon kalau misalkan ada hajatan, mereka itu tidak usah memakai batik, sampai ke sini di Cirebon ke IB milih batik, baju langsung jalan ke sana. Iya, betul. Itu Iya. menjadikan satu ikon bahwa IB itu memang batik yang paling pertama kali mendirikan showroom batik dan dikenal seluruh Nusantara, bahkan Dunia. Luar biasa. Itu. Jadi tidak asing lagi kalau Mas Niko bilang EB itu ya memang sudah emang benar. Ya. EB itu artinya emang benar loh. Emang benar. Itu Mas Ya. Niko. Jadi dampak coronanya gimana tuh, Pak? Corona itu ya kita nggak bisa nyebut alhamdulillah ya. Iya. Semua menurun sekali. Menurun sekali. Waktu pertama tahun 2000 itu 3 bulan saya tutup. 3 bulan tutup. Pengurangan pegawai. Sebab operasional yang seperti AC dan sebagainya itu kan tinggi. Tinggi, betul. Sampai dampak security juga tadinya 6 menjadi 4. Artinya imbasnya besar sekali ya. Sangat. Edi ya. Jadi 3 bulan tutup, akhirnya yang ke-4 bulannya saya kasihan sama SPG kita. Kita masuk, tapi dengan digilir. Digilir. Iya, digilir. Jadi masih tetap. Sebab apa? Kita kan dengan online tetap masih bisa jalan. Tapi prosentasinya daripada online dan kita yang jalan seperti biasa, ya jauh sekali. Jauh sekali ya. Sangat jauh sekali. Pokoknya begini Mas Niko, kalau EB itu tidak strong ya, sudah tutup. Jadi maksud Ang Edi ini menunjukkan kalau EB itu strong. Strong lah. Betul. Yes. Mampu bertahan di tengah badai corona ya. Iya. Ini ya, luar biasa. Sebab apa? Kita punya pegawai, harus digaji. Betul. Kalau dihitung itu pas-pasan aja sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ngomong alhamdulillah. Betul. Iya. Tapi kan kita tidak sendirian, keseluruhan. Istilahnya dalam ekonomi itu ya next 10 meter mungkin akan bisa naik. Atau memang dalam posisi yang sekarang lagi turun, nanti insya Allah kita bisa berjalan. Amin. Kan begitu. Betul. Yang namanya kita roda itu. Ya. Dan ini mendunia Mas Niko. Ya. Orang bukan Indonesia doang ya. 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 Bukan EB saja, semua. Semua. Itu. Penjualan online ya sedikit lah. Ya. Tapi kita harus mengikuti dalam yang begitu. Gitu. Oke. Jadi sampai ya segala bidang ya, seperti untuk promosi, tanpa promosi ya nggak bisa. Nggak kita. bisa.
Yuk sambil minum Mas. Ya, terima kasih Kang Edi. Ya, minum dulu. Saya dengar beliau ngomong tuh agak ini loh, agak apa namanya, keseriusannya muncul. Ya, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan santuy kan. Kang Edi, Ya. Kang Edi ini kan ada showroom. Ya. Kang Edi punya pabriknya nggak? Punya dong. Oh, punya dong ya. Ya punya di belakang besar. Ya, pabrik Kang Edi ini punya berapa karyawan Kang Edi? Cerita dulu atau sekarang? Dulu hingga sekarang, tapi intinya saja lah. Kalau dulu waktu zamannya ekspor kita itu Pernah ekspor ya? ekspor lah. Ekspor. Oke. Tahun 88 mulai. 88 tahun tua. Iya. EB udah ekspor, gila. Ekspor 98. Nggak boleh ngomong gila ya? Iya. Maaf ya. Nanti diedit. Edit, oke. 98 resesi kita habis. Oke. Dan punya office loh di Singapura. Punya office di Singapura. Di North Oke. Canal Road nomor 100 ini. Luar biasa. Iya. One man one set container. Hmm. One man one container. Itu luar biasa kan? Oke. Berapa karyawannya, Kang Edi? Nah, karyawan yang sekarang bertahan di batik dan showroom di sini cuma 60 orang. Cuma 60, banyak itu, Kang. 60 itu. Iya. Orang semua itu kan. Iyalah, Orang kali ada bangsa ini, gemit-gemit. ya enggak. Nah, Kang Edi, dari apa namanya 60 karyawan itu asli penduduk pribumi Trusmi. Asli Penduduk di sini. Trusmi ya. Iya. Artinya keberadaan perusahaan Kang Edi, showroom Kang Edi ini sangat dirasakan manfaatnya secara ekonomi oleh masyarakat sekitar. Betul. Dan itu perusahaan yang benar yang begitu. Iya, iya. Harus menghidupi Iya, iya. masyarakat sekelilingnya. Iya, karena beliau ini kebetulan ketua Kadin sekarang ya, Kang Edi ya. Iya. Oh, luar biasa. Kabupaten Cirebon ya. Iya. Luar biasa. Ketua Kadin. Dan kalau di Apindo sebagai senior. Oh, senior di Senior Apindo. di Apindo. Makanya Anda itu harus perusahaan terus masuk Apindo atau Kadin. Ya, perusahaan saya nanti masuk. Harus masuk. Apindo dan Kadin Kabupaten Iya. Cirebon. Kalau mau maju harus masuk. Iya. Dan kita Kadin itu lagi cari anggota. Jadi ini ya, tadi kan kita udah ada yang kelewatan nih. Apa? Kita bicara sejarah ya. Iya. Batik itu ada yang bilang muncul di abad ke-14, dibawa oleh pedagang Gujarat India, Betul. oleh bangsa atau Sumeria, apa mana itu dah? Itu dikembangkan oleh kita di sini di Jawa sampai akhirnya terus membesar ke seluruh dunia itu. Itu gimana Kang ini? Jadi Indonesia itu kan dijajah sama Belanda kan 300 tahun. 300 tahun. 350 apa 300 ya? 350 lah. 350 tahun. Oke, nggak boleh nawar. Iya. Nah, terus itu kan Belanda itu punya anak yang paling disayang itu orang-orang Cina. Orang-orang Chinese. Chinese Oke. itu. Ya. Nah, sejarahnya batik itu dibawa oleh orang China masuk sini. Bukan India bukan ya? Bukan. Bukan. Oke. Makanya banyak batik-batik nanti seperti Megamendung, seperti desain-desain batik itu banyak kan dari Cina. Dari Cina ya. Keratonan dan sebagainya tuh. Itu tapi betul ya sekitar abad 14-an ya? Betul. Nah, malahan dulu nih Mas Miko ya, waktu zamannya orang tua saya mau bikin batik aja tuh, kalau mau mewarnai batik itu harus belinya sama orang China. Yang ada di sini loh, di Ya. internet Trusmi itu, Trusmi tempatnya batik tuh. Iya. Jadi Trusmi itu ialah daerah batik, dan yang daerah batik itu Trusmi, Kali Tengah, Kali Baru, Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Ya semua Trusmi lah ya. Ya Gamel, Botkali itu semua batik. Batik ya. Nah, itu ada batik-batik keraton dan sebagainya dibikin sama orang-orang sini. Akhirnya dibina, akhirnya bisa sendiri. Yang namanya kita kan semakin maju kan. Jadi obat-obatan atau apa akhirnya bisa sendiri. Edi,
batik nih, kita bicara batik tadi kan secara universal batik itu datang ke Indonesia atau dibawa oleh siapa ke sini. Nah sekarang kita itu kan punya motif batik tersendiri ya. Betul. Yang dikenal oleh paling tidak di tingkat nasional ini di Cirebon itu ada namanya batik dengan motif Megamendung. Betul. Nah itu siapa sih awalnya ini Megamendung, terus artinya apa sih? Nah, Megamendung itu yang sebetulnya itu lapisannya kan 7, Mas Niko. Lapisannya 7. Yang bener tuh. Oke. Nanti bisa lihat sama SP kita mana sih Megamendung yang sebenarnya lapisan 7. Maksudnya menandakan bahwa dunia itu ialah ada 7 lapis. Langit aja 7 lapis. Bumi pun ada 7. Hari 7. Hari 7. Nah itulah yang sebenarnya. Jadi Megamendung itu memang urusan masalah zaman dulu itu. Dan batik itu dibawa sama orang-orang Cina, Belanda dan orang Cina. Begitu. Dan ini, Angedi, maksudnya awalnya muncul Megamendung itu ketahuan nggak sih siapa penciptanya dulu? Nah itu penciptanya sampai saat sekarang pun tidak ada yang mengakui saya penciptanya, tidak ada. Sampai detik ini pun, iya. Artinya tidak ada yang mendeklarasikan diri itu ciptaan kami atau keluarga kami itu nggak bisa. Sebab apa? Tidak ada catatannya. Dari semenjak zaman dulu, waktu zaman Belanda dan Keraton itu yang Megamendung. Tapi aslinya Megamendung yaitu jadi menandakan bahwa bumi lapis 3, langit bumi lapis 7, langit pun lapis 7. Terciptalah Megamendung. Megamendung. Ya. Oke. Berarti filosofinya ada, kawan-kawan, bukan cuman batik digambar bentuk awan gitu Megamendung, karena ini tuh Cirebon ini menciptakan batik Megamendung itu karena pas musim hujan. Melihat awan mendung gitu, bukan ya Edi ya, artinya memang karena ada nilai filosofi tersendiri ya. Betul. Itu memang Megamendung tuh begitu. Edi, batik yang seluruhnya ada di showroom Angedi ini memang hasil karya Angedi sendiri. Iya. Bukan dari serapan serapan pengrajin batik. Itu harus begitu, Mas Niko. Sebab apa? Kita nggak bisa ditanganin sendiri. Kita kan banyak UKM yang di sini diatur. Desainnya harus begini, warnanya harus begini, kainnya dikasih, dan mereka tuh setor sama kita. Jadi variatif. Produksi kita sendiri ada, tapi kalau misalkan cuma produksi sendiri nggak variatif. Betul. Jadi itu menghidupi para pengrajin-pengrajin itu. UKM ya Pak ya? UKM. Kalau dulu kan namanya sebutannya UMKM. Ya. Kalau sekarang UMK. Iya, ya sama lah. Bagaimana? Kalau zaman dulunya istilahnya maklun. Maklun, betul. Dia maklunkan. Betul. Nah itu luar biasa. Makanya kita kalau misalnya ada orang setor tidak sesuai dengan pesanan kita, diperintahkan tetap harus diambil. Harus diambil. Kenapa? Sebab kalau misalkan dia nggak diambil, dijual kepada yang lainnya itu kadang susah. Nah, dikarenakan kita punya pengrajin sendiri, punya pabrik sendiri, nanti diberesin. Namanya dipindon, Pak. Dipindon. Pindon itu di dua kali. Ya. Itu bahasa Cirebonnya kan, Bro. Dipindon ya. Dipindon, diberesin lagi atau apa, akhirnya oke. Jadi pengrajin itu harus dimanjakan. Tuh. Salah kalau misalkan pengrajin itu digencet itu, waduh, itu mah nggak benar. Tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Iya, yang namanya kita pengusaha yang punya modal, kita harus menghidupi mereka, betul. Itu yang benar. Dan secara Islam pun harus begitu. Ya. Karena tadi ya, kebetulan di konten saya ini yang Edi, ya termasuk banyak teman-teman UMK atau UMKM yang memang kita blow up. Kenapa? Supaya tadi perekonomian itu di Kabupaten Cirebon khususnya itu bisa merata. Iya. Artinya tidak selalu dinikmati oleh salah satu orang-orang yang punya duit lah monopoli. Sangat setuju itu. Ya, nah UMK ini ternyata
bisa tumbuh loh. Kemarin kita masuk docang, terus ada rotan sintetik. Iya. Geliatnya tuh ada, walaupun di saat pandemi mereka survive. Iya. Nah, hal-hal itu yang coba kita angkat supaya penggiat UMK lain tidak putus semangat. Betul. Melihat, oh ternyata ini jalan, spiritnya makin kuat. Sangat setuju. Ya. Dan itu harus modal begitu. Nah, harapan dan ini Ang Edi, petuahnya Ang Edi lah terhadap UMK ke depan harus seperti apa? Ya, jadi UMK itu memang kita harus bina. Dibina ilmunya, dibina pemodalannya, itu yang paling bagus. Jadi mereka itu mesti dituntun. Itu satu kewajaran. Jadi menuntun pengrajin-pengrajin itu, tapi jangan kita gencet. Kita harus dimanjakan mereka. Diemong lah ya. Diemong, kalau bahasa Cirebonnya. Diemong. Iya. Itu. Jadi apa? Mereka jadi senang. Termasuk ini ya, Ang Edi, tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam hal ini juga harus sangat tinggi dong ya harusnya ya. Betul. Untuk mengembangkan teman-teman UMK ini ya. Ya, memang harus begitu. Jadi ya memang UMK itu harus diemong. Sebab apa? Orang kecil mah nggak mengerti adanya pandemi kayak model begini. Baik. Harapan dan harapan dan cita-cita Ang Edi nih untuk batik Trusmi khususnya atau batik Cirebon ke depan seperti apa? Ya, yang jelasnya kita tetap harus selalu promosi. Harus selalu promosi Di mana-mana. Sekarang malahan ada YouTube, ada Facebook Ya. dan sebagainya. Itu promosi keharusan. Betul. Sehingga apa? Batik itu tidak akan berhenti. Tetap tumbuh selalu. Kita bina pengrajinnya, orang pembatiknya juga diajarin supaya jangan sampai hilang. Ya. Sehingga apa? Ya, harapan kita pengusaha itu bisa sampai membina pengusaha kecil sampai bisa cukup istilahnya. Ya. Nah itu, tapi bukan tanggung jawabnya pengusaha saja. Ya. Seluruh Sebagai stakeholder itu harus mendukung. Betul. Harus mendukung izinannya dan sebagainya. Itu pemerintah Cirebon pun harus mendukung. Betul. Dan juga seperti Bank Indonesia atau apa tuh mendukung. Harus. Itu harapannya. Jadi tidak sampai berhenti di sini aja, tidak. Ya. Harus berjalan. Pokoknya batik Trusmi atau batik Cirebon itu harus melesat terus sampai ke luar angkasa. Batik Cirebon ya. Batik Cirebon ya. Batik Cirebon. Dan tapi ini Ang Edi, Trusmi kita ngomongin batiknya terus nih. Iya. Trusminya lupa kita omongin nih. Iya. Kalau saya dengar sejarahnya Trusmi itu katanya dulu itu banyak pohon-pohon tumbuh-tumbuhan, macam-macam tumbuhan. Terus dibabat. Nah, setelah dibabat tuh secara begitu cepat itu sudah tumbuh lagi. Dari Trusmi ya. Trusmi, jadi terus bersemi gitu. Terus bersemi. Ya, Ya, itu betul nggak? Betul. Betul ya. Artinya secara literasi bacaan saya nggak salah berarti ya. Betul. Ya, Trusmi itu memang begitu. Tapi Trusmi itu kan keseluruhan, bukan cuma salah satu toko ya, bukan. Iya. Ya Trusmi itu nama daerahnya. Nama kan? daerah, nama desa. Nama desa. Trusmi Kulon, Trusmi Wetan. Nah, Kali Tengah, Kali Baru itu semua berbatik semuanya. Oke. Baik, viewer Biknik Bisik, kayaknya bincang-bincang dengan Ang Edi Baredi ini nggak akan cukup waktu 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan seharian pun nggak akan habis. Iya. Kita ngomongin batik dan bisnisnya. Tapi dari hasil obrolan tadi, jelas ada yang tersirat bahwasanya beliau menginginkan teman-teman batik, pengusaha batik khususnya, itu memperhatikan teman-teman UMK atau UMKM. Iya. Artinya mereka-mereka ini harus dibina, diemong, kira-kira mereka ini mampu berdikari sampai pada taraf yang cukup atau bahkan mungkin sampai berkembang. Oke. Nanti dulu masih ada Masih ada lagi, Ang Edi belum selesai ini. yang harus diceritakan. Baik, silakan Ang Edi.
bahwa satu-satunya pengusaha batik Ya, EB, EB. batik EB emang Ya, benar itu, Emang benar. pernah ekspor. Pernah ekspor. Dan satu-satunya pengusaha batik yang bisa ekspor cuma EB. Satu-satunya pengusaha Dari batik. tahun 88 kita merintis sampai 98 kita punya office di Singapura. Ya, dari Cirebon itu ya. Dari Cirebon. Oke. 1 bulan 1 kontainer. Ya. Ya. Malahan kita membina pengrajin-pengrajin itu, keluarganya. Setiap tahun, Mas Niko, Ya. saya ajak jalan-jalan dong. Oh. Nggak ada orang Traveling. Nanti dirapatkan. Tahun ini kemana? Maunya ke Borobudur. Ya. Saya kasih uang makannya, semua masuknya. Nah, Jangan lupa nanti untuk tahun depan atau tahun sekarang yang Piknik Bisik diajak. kalau ini maju, nggak jadi masalah. Ya. EB itu welcome orangnya. Ya. Jadi orang punya uang itu jangan medit istilahnya. Kalau medit rezekinya mampet. Mereka orang-orang kampung, wah saya kalau misalnya nggak kerja sama Pak Haji Edi Baredi nggak tahu sampai ke Borobudur, sampai ke Bogor, sampai ke apa di Ancol. Artinya karyawan Ini sebenarnya nih. artinya bukan karyawan sebenarnya. Ang Edi pun selain bekerja, tapi mereka pun dari sisi rekreasi untuk rileksnya otak dan badan ini difasilitasi. Yang jelasnya begini Mas Niko, kita punya uang, nah mereka itu kan harus diajak jalan-jalan biar tahu. Dan ini bukan ngomong, asal ngomong, fakta Tondo ya. Iya. Kita jalankan. Misalkan sampai ke Ancol, saya telepon waktu zaman itu. Kita mau masuk, bawa 300 orang. Tiketnya saya beli. Uang makannya saya bagi semuanya. Ayo kita jalan-jalan. Semoga rezekinya EB dan Edi Baredi beserta karyawannya makin besar di kemudian hari. Amin. Amin. Itu harapan pengusaha itu memang harus begitu. Siap. Oke, Ang Edi. Oke. Karena keterbatasan waktu, Ya. kita bincang-bincangnya kita akhiri sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bicara lebih panjang lagi di konten-konten Piknik Bisik berikutnya, Ang Edi ya. Siap. Dan salam untuk keluarga, sehat selalu di masa Amin. pandemi ini. Baik, kawan-kawan Piknik Bisik, sekian bincang-bincang kita dengan Ang Edi Baredi, si Raja Batik dari Trusmi. Dari Cirebon. Dari Cirebon. Nanti ikuti terus konten dan video-video Piknik Bisik. Kita acak-acak Cirebon, Yes. misteri-misterinya apa, kemampuan SDM dan SDA yang ada di Kabupaten Cirebon maupun Cirebon Kota, budaya, seni, kuliner, macam-macam lah, agama, misteri, kita kuak semua di Piknik Bisik. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Ciao. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?